Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasinya dimulai, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin dengan NIM 2002040446 dari jurusan Teknik Elektronika, Prodi T3 Teknik Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan untuk menyelesaikan tugas instalasi listrik 2 dengan judul pemeriksaan instalasi listrik, potensi bahayanya listrik pada instalasi. Instalasi listrik memiliki potensi bahaya bagi manusia maupun bagi instalasi itu sendiri. Potensi bahaya ini bisa menjadi sumber penyebab terjadinya kecelakaan listrik. Terdapat 4 macam bahaya listrik, yaitu pertama, bahaya kejutan listrik karena tersentuh tegangan. 2. Bahaya kebakaran. 3. Bahaya panas yang dapat merusak isolasi. 4. Bahaya ledakan atau percikan metal panas. Selanjutnya, kondisi yang dapat menunjang terjadinya kecelakaan atau kerusakan atau kebakaran. Hubungan pendek terjadi tanpa pengaman atau dengan pengaman yang salah. 2. Beban lebih tanpa pengaman atau dengan pengaman yang tidak sesuai. 3. Peralatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan baik yang diisyaratkan dalam standar maupun dalam kuil. 4. Pelaksanaan pemasangan sistem proteksi termasuk di dalamnya sistem pembumian instalasi yang tidak benar. 5. Keadaan instalasi yang buruk. 6. Penggunaan identifikasi warna atau benda lain yang tidak benar. Tuntunan atau syarat utama bagi instalasi listrik. Pertama, instalasi harus aman bagi manusia, ternak, dan atau benda. 2. Instalasi harus andai dalam arti memenuhi fungsi secara aman bagi instalasi. 3. Instalasi listrik harus akrab lingkungan dalam arti tidak merusak. 4. Lingkungan dalam kondisi memungkinkan. Selanjutnya tentang sumber kecelakaan karena listrik. Kecelakaan listrik terjadi karena sebab kemungkinan kecelakaan yang berasal dari peralatan, sebab kemungkinan kecelakaan yang berasal dari bukan dari peralatan yang memenuhi syarat. Yang pertama kita akan melanjutkan sebab kemungkinan yang peralatan dikarenakan faktor 1. Peralatan yang sudah tua. 2. Peralatan yang kondisinya tidak baik. 3. Peralatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan atau standar yang tertera dalam kuil. Selanjutnya, tentang sebab kemungkinan kecelakaan yang berasal dari bukan dari peralatan yang memenuhi persyaratan. 1. Kesalahan pengoperasian oleh pemakai instalasi atau peralatan listrik. 2. Kesalahan yang dilakukan pengawas karena tidak cermat, tidak disiplin, atau kecerobohan gitulah. 3. Kesalahan karena kondisi peraturan dan kontrol yang belum memadai. 4. Kesalahan yang dilakukan oleh perancang atau perencana, baik karena salah memilih peralatan maupun karena salah perhitungan atau perencanaan. Selanjutnya tentang pertanggungjawaban pekerjaan. 1. Pembangunan instalasi sesuai dengan peraturan memerlukan biaya dan waktu dan dilakukan berdasarkan persetujuan antar pemilik dan kontraktor.
2. Biaya. Waktu pelaksanaan dan data teknis instalasi tersebut serta ketentuan pelaksanaan dicantumkan dalam dokumen teknis atau gambar perhitungan teknis dan spesifikasi peralatan atau material listrik yang merupakan bagian dari kontrak perjanjian. Hasil pemasangan instalasi harus diverifikasi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik dan juga harus diverifikasi kesesuaiannya dengan persyaratan PUIL 2000. 4. UU dan peraturan perundang-undang mempersyaratkan sertifikat baik operasional bagi instalasi listrik baru atau instalasi listrik lama yang telah mengalami perubahan sebelum instalasi tersebut dioperasikan. Selanjutnya, pelaksanaan dan pemeriksaan dalam pengujian instalasi listrik. Pemeriksaan, penandaan, dan tanda perhatian. Label pada pengamanan lembur, penandaan pada saklar utama, berbagai informasi pada gambar instalasi, pengumuman pada PHP utama tentang pengujian terakhir dan pengajuan berskala berkelanjutan. Tanda peringatan adanya bahaya jika penghantar bumi dilepaskan pada titik elektroda bumi, terminal pembumian utama, dan penghantar pengikat ekipotensial. Pemeriksaan atau inspeksi sebelum dilakukan pengujian. 1. Instalasi listrik tidak terlihat cacat atau rusak. 2. Instalasi listrik telah dipilih dan dipasang secara benar. 3. Telah memenuhi dan sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Sudah cocok dengan kondisi sekeliling yang berlaku. Urutan pengujian yang aman. Sebelum instalasi dihubungkan dengan supply, alangkah baiknya instalasi itu harus memenuhi syarat berikut. 1. Kontinuitas pengantar proteksi. 2. Kontinuitas pengantar pengikat. 3. Resistansi isolasi. 4. Isolasi yang disalahkan setempat. 5. Proteksi dengan pemisahan. 6. Proteksi dengan penghalang. 7. Penyanggapan instalasi. 8. Resistansi isolasi lantai dan dinding. 9. Polaritas. 10. Resistansi elektroda bumi. 11. Sesudah instalasi dihubungkan dengan supply. 12. Meyakini polaritas yang benar. 13. Implementasi ingkar gangguan bumi. 14. Pekerjaannya GPAS. Nah, 15. Pekerjaan semua saklar pemutus sirkuit dan pemisah. Selanjutnya, pada bangunan disarankan jadwal pemeriksaan dan pengujian berskala berbagai instalasi sebagai berikut. Rumah itu harus diperiksa dan pengujian berskala selama kurang lebihnya 5 tahun. Bangunan komersial, pemeriksaan dan pengujian berskala kurang lebihnya 5 tahun. Bangunan industri, pemeriksaan dan pengujian berskala kurang lebih dari 3 tahun. Sekolah, pemeriksaan dan pengujian berskala kurang lebih 5 tahun. Rumah sakit, pengujian dan pemeriksaan berskala kurang lebih
5 tahun. Kompleks hiburan, pemeriksaan dan pengujian berskala kurang lebih 1 tahun. Agrobisnis, pemeriksaan dan pengujian berskala kurang lebih 3 tahun. Penerangan darurat, pemeriksaan dan pengujian berskala kurang lebih 3 tahun. Sistem alarm kebakaran, pemeriksaan dan pengujian berskala kurang lebih 1 tahun. Instalasi sementara, pemeriksaan dan pengujian berskala kurang lebih 3 bulan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.